Indonesia memperingati hari kemerdekaannya setiap tanggal 17 Agustus. Peringatan ini juga ditujukan untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua daerah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, memiliki pahlawan dan pejuangnya masing-masing. Para pejuang itu biasanya dimakamkan dalam sebuah makam khusus untuk pahlawan. Tapi ada fakta yang sangat miris di balik banyaknya cerita tentang pahlawan Indonesia. Ternyata ada sejumlah pahlawan yang jasadnya belum ditemukan hingga kini. Mereka wafat dalam pertempuran merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Ada juga yang gugur saat bertempur di tengah laut, dan ada pula yang gugur setelah disiksa lalu dihabisi dan jasadnya dibuang entah kemana. Inilah beberapa pahlawan terkenal yang dikabarkan belum diketahui alias belum ditemukan jasadnya hingga sekarang. Yos Sudarso. Laksamana Madya TNI Anumerta Yosafat Sudarso atau Yos Sudarso merupakan pahlawan kelahiran Salatiga 24 November 1925. Ia gugur saat menahkodai KRI Macan Tutul dalam operasi militer rahasia pada 15 Januari 1962 di Laut Aru. Operasi itu bertujuan untuk mencari informasi tentang kekuatan armada militer Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat. Sayangnya, misi itu gagal setelah pesawat patroli Belanda mengetahui keberadaan KRI Macan Tutul dan dua kapal lainnya, yaitu KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang. Yos Sudarso kemudian memerintahkan kapal-kapal lainnya untuk mundur. Namun mesin kapal miliknya tiba-tiba mati, sehingga dia memutuskan untuk mengorbankan dirinya agar KRI Harimau dan kapal lainnya bisa meloloskan diri. KRI Macan Tutul kalah telak karena kapal tersebut tidak bersenjata. Kapal itu kemudian karam bersama Yos Sudarso dan 24 anak buahnya. Sementara 53 orang lainnya dari KRI Harimau dan KRI Macan Kumbang berhasil selamat. Hingga kini jasad Komodor Yos Sudarso tak dapat ditemukan, hilang ditelan dalamnya Laut Aru. Patimura. Nama sebenarnya adalah Thomas Matulesi, tetapi sejarah lebih mengenalnya dengan panggilan Patimura. Dia merupakan salah satu pahlawan yang diabadikan dalam salah satu mata uang Republik Indonesia, yaitu di pecahan uang Rp1.000. Patimura juga memiliki gelar kapten, namun gelar itu bukanlah tingkatan ketentaraan pada umumnya, melainkan gelar di dalam tatanan pemerintahan Raja di Maluku. Saat berusia 34 tahun, dia menjadi panglima perang untuk mengusir Belanda yang masuk kembali menjajah tanah Maluku. Pertempuran pun terjadi sepanjang tahun 1817. Namun pada akhirnya Patimura ditangkap dan digantung di Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Hingga kini tidak ada yang tahu di mana pejuang kelahiran 8 Juni 1783 ini dimakamkan. Ada beberapa sumber yang menyebutkan jasadnya dibuang ke sebuah tempat pengasingan di Maluku dan digantung di Benteng Victoria. Supriyadi. Supriyadi lahir di Trenggalek, Jawa Timur pada 13 April 1923. Ia merupakan pemimpin pasukan pembela tanah air alias PETA. Pada 14 Februari 1945, dia memimpin pemberontakan terhadap Jepang di Blitar. Namun sayangnya, pemberontakan itu berhasil diredam oleh Jepang. Pasukan PETA yang ditangkap, ada yang dihukum mati dan ada pula yang dipenjara. Sedangkan Supriyadi sendiri menghilang, tak ada yang mengetahui keberadaannya. Tidak jelas apakah dia ditangkap atau berhasil meloloskan diri. Namun dalam sebuah catatan sejarah dituliskan kalau Supriyadi tidak ditangkap oleh Jepang.
Konon dia berhasil melarikan diri, namun keberadaannya hingga kini tidak diketahui dan masih menjadi misteri. Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah salah satu pahlawan wanita yang berasal dari desa Abubu. Ia ikut ambil andil dalam perang Pattimura bersama ayahnya Paulus Tiahahu dan Thomas Matulesi. Di usianya yang masih sangat muda saat itu, yaitu 17 tahun, Martha dikenal sangat berani dan gigih melawan penjajah. Setelah ayahnya divonis tembak mati oleh kolonial Belanda, Martha tetap melanjutkan perjuangannya dengan terus bergerilya di hutan. Hingga pada suatu waktu, ia tertangkap juga dan kemudian diasingkan ke Pulau Jawa. Martha menemui ajalnya di atas kapal Evesten milik Belanda dan kabarnya jasadnya dibuang ke Laut Banda pada 2 Januari 1818. Hingga kini, tak ada yang menemukan jasad pahlawan wanita pemberani itu. I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik adalah pahlawan dari Tanah Karangasem, Bali, yang terkenal sangat anti terhadap Belanda. Ia berperan sebagai patih kerajaan Buleleng dalam Perang Jagaraga di tahun 1849. Saat itu, seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung, mempertahankan daerahnya sampai titik darah penghabisan. Namun akhirnya, dia harus mundur ke Gunung Batur Kintamani. Luasnya daerah gunung tersebut membuat jasadnya tidak dapat ditemukan. Dan sampai saat ini, tidak ada yang tahu di mana I Gusti Ketut Jelantik dimakamkan. Itulah beberapa pahlawan yang telah gugur karena membela dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Namun sayangnya, jasad mereka tidak pernah ditemukan hingga kini. Semoga jasa-jasa mereka bisa terus dikenang dan menjadi penyemangat untuk para generasi-generasi penerus di Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai jasa para pahlawannya. Semoga Indonesia bisa merdeka dari segala bentuk penjajahan.